Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Dan kali ini mumpung lagi hujan, jadi backsoundnya itu adalah rintik hujan yang lumayan agak deras. Dan dengan ruangan yang agak gelap, kali ini aku mau nge-share kalian buku horor dari Kisah Tanah Jawa. Ini dia bukunya. Jadi kita langsung aja. Ini adalah buku horor kesekian, ke-6 yang aku share di channel YouTubeku. Dan buku ini adalah series keempat dari Kisah Tanah Jawa yang judulnya Gua Jepang. Nah, kita langsung aja ke inti cerita dari si Gua Jepang ini. Jadi di buku ini kita akan disajikan sejarah tentang Gua Jepang yang kalau di sini itu Gua Jepangnya di Gua Jepang Bandung, atau kalau orang Bandung bilang itu loh Gua Pakar Bandung yang memang terkenal angker, lembab. Aku belum pernah kesana sih, cuman agak ngeri, dan juga terkenal sama mitos dengan kata lada. Jadi kalau misalkan kesana terus sengaja menantang ngomong kata lada di dalam gua tersebut, itu yang udah nyoba itu bakalan ditunjukin atau ditapakin makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Tapi yang nggak cuman suara-suara kayak suara prajurit Jepang lagi upacara atau apa, nggak cuma kayak gitu, tapi ada makhluk-makhluk lain yang juga ada di sana atau menghuni gua di sana. Nah, selain itu di sini juga sesuai dengan tulisan yang ada di bawah si judul bukunya ini, Tragedi dalam Sebilah Pedang. Sini ceritakan sebuah tragedi yang memang diceritakan oleh si sosok tentara Jepangnya sendiri. Jadi kalau kalian inget tuh, memang tentara Jepang itu kan terkenal bengis, kejam, jahat, pokoknya nggak berbelas kasihan banget lah. Tapi di buku ini diceritakannya lain lagi, karena memang nggak semua tentara Jepang kayak gitu kan. Jadi ada juga tentara Jepang yang baik hati, tentara Jepang yang masih punya belas kasihan, itu ada. Dan salah satunya adalah Kawae yang diceritain di buku Gua Jepang ini. Jadi singkat cerita, Kawae ini bukan naksir sih, jadi kayak bersimpati kepada seorang gadis pribumi yang bernama Siti Aisyah. Dan dia itu kayak berusaha buat nyelamatin Siti Aisyah dari komandannya, Komandan Iwajima. Dan Komandan Iwajima ini terkenal bengis juga. Dia juga punya sebilah pedang atau sebilah katana yang memang kan semua komandan itu pasti dikasih katana yang ternyata di dalam katananya itu ada isinya gitu, isinya makhluk gaib dari si Jepangnya sendiri, yang memang makhluk ini itu membawa aura negatif yang menjadikan si Komandan Iwajima ini kejam. Dan si Kawae ini karena dia ngerasa simpati sama si Siti Aisyah yang ada di covernya ini, dia tuh kayak berusaha untuk nyelamatin Siti Aisyah dari Komandan Iwajima. Tapi naas, mereka bertiga terbunuh oleh katananya Komandan Iwajima. Dia singkat cerita seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa cerita lain lagi yang bisa dibilang di luar yang biasa kita perkirakan. Ada fun fact, ini bukan fun fact ya, tapi ada fakta menarik di sini. Kalau si tentara Jepang ini ternyata menurut si Kawae sendiri, yang merupakan jadi sumber dari si buku ini, dia itu mereka itu bisa terkenal bengis atau kejam atau nggak punya rasa takut itu karena sake yang diminum sebelum berperang. Jadi kayak mereka itu kalau sebelum perang itu ada acara minum-minum gitu, kayak acara minum-minum sake gitu. Nah habis itu udah kayak oke, kita abis minum sake kita perang. Nah jadi si sake itu tuh ternyata dimantrai, dan akhirnya mereka ya jadi kayak gitu.
si bengis, kejam gitulah. Ya seperti yang kita tahu lah, orang Jepang tuh kayak gimana. Bukan orang Jepang, tentara Jepang yang waktu menginvasi Indonesia pada saat itu tuh kayak gimana kejamnya. Kayak gitu. Jadi nggak pandang dulu lah, mau anak kecil, mau cewek, mau cowok, mau orang tua renta, itu yang libas-libas aja gitu, main tebas-tebas aja kan, kayak gitu. Jadi itu sekilas dari isi bukunya. Sebenarnya ceritanya panjang, misalnya juga kayak nyebutin kalau Kawai itu kayak gimana gitu dahulunya gitu, kisah Kawai dengan Miyazaki, terus kisah Kawai dengan kakaknya, dengan ayahnya, dengan ibunya, itu diceritain di sini, yang merupakan ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Yang aku suka dari bukunya Kisah Tanah Jawa itu memang pertama itu memang dari ceritanya. Kisah Tanah Jawa itu memang selalu mengambil cerita dari kisah sejarah Indonesia, tapi selain itu juga tersemat kayak untold story-nya gitu, termasuk si kisah Kawai ini. Dan aku paling suka desain covernya dari semua bukunya, semuanya aku suka, termasuk yang ini juga. Terus di sini juga ada kayak ya selain sejarah, benar-benar sejarah kayak buat aku ya, sejarah lengkap invasi Jepang ke Indonesia tuh kayak gimana ya ada di sini. Sampai Jepang itu mempropaganda Indonesia, terus sampai ke Jepang tuh menyerah kepada sekutu gara-gara bom Hiroshima Nagasaki, itu ada di sini. Terus juga fakta-fakta menarik terkait dari sosok-sosok makhluk astral atau makhluk gaib yang dibawa dari Jepang oleh para komandan ini ke Indonesia. Tapi selain dari kisah Kawai tadi, aku baru ingat kalau ada kisah lain, yaitu kisahnya komandan aku agak lupa namanya komandan siapa, cuman ada satu komandan lagi barengan sama wanita pribumi, cuman si wanita pribumi ini tuh lebih ada Asia Timurnya gitu, mukanya itu, raut mukanya tuh lebih ke Asia Timur, yang akhirnya dia diangkat jadi geisha. Sementara geisha ini kan kayak gelar lah gitu, gelar terhormat daripada Jugun Lanfu kan. Jugun Lanfu kan lebih ke PSK gitu, yang ya kurang terhormat lah, tapi kalau geisha kan lebih terhormat gitu. Dan mereka itu kayak sukses gitu, si kisahnya itu sukses, dan ada kisah mengharukan juga. Aku pikir yang bakalan diangkat di buku ini tuh bakalan kisah ceritanya komandan yang itu dan si perempuan yang berwajah Asia Timur itu, tapi ternyata lain lagi gitu, si Kawai dan Siti Aisyah, karena yang itu kan sukses ya kisah cintanya gitu. Tapi kalau ini kan bukan kayak kisah cinta sih, tapi lebih ke rasa simpati terhadap lawan jenis, karena dia juga ngerasain, si Kawai ini ngerasain kalau dia juga punya perempuan yang dia lindungi gitu di Jepang. Jadi paling kayak gitu review singkat dari Gua Jepang Kisah Tanah Jawa ini. Buat aku ini menarik banget buat dikoleksi, karena aku pribadi kan aku paling suka tentang sejarah dan juga hal yang berbau mistis. Jadi ini pas banget lah, sejarah digabungin sama berbau mistis. Aku sih semua bukunya Kisah Tanah Jawa itu dikoleksi semua gitu. Oke, paling kayak gitu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lain yang mungkin aku terlewat buat dijelasin di sini, coba di kolom komentar aja. Oke, thank you banget yang udah nonton, and see you.